Kita malam ini akan membahas kesalahan fatal ya ketika follow up via telepon. Ini poin-poin bagian kecilnya aja ya. Nanti beberapa yang paling fatal aja ya. Beberapa nanti tambahan-tambahannya saya sampaikan secara langsung aja ya. Cuma memang ketika di slide-nya eh, hanya ada 4 atau 5 poin kayak gitu karena satu poin tersendiri itu banyak ya pembahasannya ya. Nah, dengan menguasai teknik ini insya Allah sih ini bisa meningkatkan khususnya tingkat closing, tingkat survei teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang udah punya banyak database, dan ini salah satu opsi yang memang sangat direkomendasikan biar semua database-nya itu aktif dan tervalidasi, semua kontak yang teman-teman punya, nomor WhatsApp yang teman-teman punya itu aktif dan terkoneksi satu dengan yang lain ya, kayak gitu. Ini izin karena banyak yang baru ternyata ya. Izin perkenalkan nama saya Indra Pratama ya, praktisi digital marketing. Alhamdulillah sudah sertifikasi digital marketing expert juga ya. Saya juga ada berapa bisnis, salah satunya itu di clothing, Moza Clothing. Saya juga bangun komunitas bis alumni. Nah, mohon doanya ya biar dimudahkan. Jadi saya ngebina alumni-alumni baik mahasiswa maupun non mahasiswa ya, yang SD, SMP, SMK yang pasti punya ketertarikan untuk bisnis atau penasaran ingin punya bisnis ya. Nanti saya rutin sharing, bagi mentoring terkait di komunitas bisnis alumni itu. Terus saya juga ada program One Day One Business. Nah, ini One Day One Business itu banyaklah alhamdulillah sampai saat ini berjalan ya beberapa bisnis dari mulai pendidikan. Alhamdulillah saya juga ada sekolah paket ya, sekolah paket dari mulai SD, TK yang untuk duafa khususnya yang kurang mampu sama anak yatim kita gratiskan kayak gitu. Tinggal siap belajarnya aja. Terus alhamdulillah di Pati Group dari awal berdiri sampai saat ini saya di bagian sales dan CRM. Nah, untuk copywriting, Facebook marketing, marketing, semuanya itu alhamdulillah sampai detik ini ya saya masih mempraktekkan ilmu-ilmu ini. Nah, khususnya di WA banyak hal baru, di Facebook banyak hal baru, di WhatsApp banyak hal baru. Yang terbarunya itu ada yang namanya komunitas, ada yang namanya channel, ada yang namanya teman-teman cukup posting status di WA itu sudah terintegrasi dengan Facebook. Posting status di Facebook sudah terintegrasi dengan Instagram. Jadi tinggal sekali klik aja. Itu gambarannya. Dan ini program-program saya ya ada pelajar Go Digital, komunitas bisnis alumni. Nah, dari pelajar Go Digital, komunitas alumni. Nah, itu goalsnya tadi semuanya itu bisa melahirkan satu hari satu bisnis itu. Dan alhamdulillah ada juga UMKM Go Digital khusus untuk UMKM dan privat digital marketing, mentoring digital marketing sama training. Jadi buat teman-teman misalkan eh, yang bingung kayak gimana pasang sistem CS, pasang sistem CRM itu seperti apa. Nah, saya bisa mentoring kayak gitu. Bahkan personal gitu, personal di sini tuh tahapan-tahapan follow up-nya saya tongkrongin dan lain sebagainya. Itu gambaran yang aktivitas saya saat ini. Nah, ini sertifikasi saya dan berapa 2019 alhamdulillah dapat bukan dapat ya diminta ngisi dan terbukti juga ya banjir orderan nah dari teknologi dari digital. Ini program saya memang offline ya. Offline itu tadi satu slide aja kayak tadi siang itu seharian tuh dibahas gitu. Karena langsung praktek ya awal-awal misalkan langsung praktek telepon ya gitu kan. Yang pertama kali nelpon konsumen itu ternyata ada yang gemeteran, ada yang gup dan lain sebagainya karena belum terbiasa kayak kayak itu. Nah, Itu makanya kan gitu. Jadi banyak itu bagian dari pembelajaran ini. gitu. Aku juga baru pulang makanya. Oke. Nah, jadi oke, nah itu bagian dari pembelajaran. Oke ya. Nah, ini sampai saat ini saya terus belajar ya ke guru-guru terbaik, terus update ilmu, terus eh, mempelajari banyak hal. Nah, ini yang akan kita bahas nanti mungkin lebih ke banyak diskusi, diskusi terkait pengaplikasiannya itu seperti apa sih, nge-follow up ya telepon itu seperti apa sih, biar terhindari dari kesalahan-kesalahan fatalnya itu seperti apa sih.
kayak gitu. Nah ini eh, seka- yang fatalnya aja ya, yang fatalnya aja yang Indra cantumkan, nanti yang kurang-kurangnya ditambahin lagi. Ini bagian apa ya, krodisla lah kayak gitu. Jadi yang memang paling fatal aja. Nah ada 5 yang saya bocorkan terkait kesalahan fatal ketika melakukan follow up konsumen itu. Yang pertama, kita itu tidak tahu tujuan tujuan kita nge-follow up itu untuk apa. Karena tujuan ini menentukan nanti interaksi kita, pola telepon kita. Contoh, contoh kasusnya ketika teman-teman punya ribuan database. Nah, berarti salah satu tujuan follow up-nya itu mengaktifkan, mengkonfirmasi, ngevalidasi 7.000 database itu, 20.000 database itu, apakah masih nyari properti atau enggak gitu. Jadi ditelepon tuh semua. Jadi untuk pola teleponnya juga berbeda. Misalkan contoh, udah maaf. Contoh ketika teman-teman mau aktifkan semua database yang teman-teman punya. Nah, contoh kalimat pembukanya juga berbeda. Berarti otomatis dari 10.000 data yang teman-teman punya, tujuan kita nge-follow up itu berapa sih sebetulnya yang masih nyari properti, berapa sih yang udah nyari properti. Nah, itu yang menentukan kenapa kita harus melakukan follow up di via telepon. Itu contoh case-nya yang nanti akan didetailkan ya. Ketika teman-teman, jadi siapkan aja data lamanya teman-teman, saya nanti buatkan flow-nya. Mungkin dari teman, ini case saya aja ya yang bisa mungkin bisa diterapkan juga di bagian di unit bisnis teman-teman, khususnya di properti ya. Kayak gitu. Jadi tentuin tujuannya kayak gitu. Beda hal lagi ketika follow up konsumen masuk gitu, baru masuk dari ads, itu beda lagi. Kayak gitu. Jadi tujuannya pun harus clear di awal. Kayak gitu. Terus yang kedua, ini fokus. Jadi yang kedua ini suka kesalahan fatalnya itu suka kehilangan fokus dari konteks kayak gitu. Maksudnya seperti apa? Biasanya terlalu melebar karena kita nggak ada apa ya, bisa dibilang nggak ada acuannya gitu, nggak ada sales scriptnya, nggak tahu ketika bagian isinya itu ngomongnya apa, yang diomongin ini apa gitu. Jadi bias gitu. Terus selain itu juga yang paling fatal berikutnya itu ini kita itu sebagai penjual terlalu menekan gitu, membuat maksudnya langsung dijualin gitu, langsung dijualin ngerecos gitu kan, ngomong-ngomong aja gitu. Ini berkaitan satu sama dua itu, nggak ngedengerin kata konsumen gitu, lebih ke arah kita yang terlalu mendominasi, kita yang terlalu banyak bicara gitu. Nah ini yang harus dihindari kayak gitu. Nah ini nanti tahapan-tahapannya ada semua kita bahas biar kita bisa fokus itu kayak gimana, biar kita tujuannya itu kayak gimana, pola mendengarkan itu seperti apa, sama ini yang paling penting di bagian informasi. Jadi ketika kita menyampaikan informasi terkait produk kita, value kita, itu betul-betul harus jelas dan mudah dimengerti. Nah, nanti tahapan-tahapannya itu seperti apa? Malam ini dari case saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin juga boleh ya. Nanti tinggal dibuka aja. Kayak gitu ya. Oke, nah ini follow up sederhana. Ini eh, versi saya aja ya. Nanti sambil jalan mungkin nanti sambil saya kembangkan. Jadi saya dibagi 3 fase. Fase pembukaan, isi sama di penutupan. Nah, di isi ini nanti ada poin-poinnya penting. Di pembukaannya juga ada poin-poinnya penting. Salah satunya itu di pembukaan ini memang umumnya itu perkenalan sama gali kebutuhan. Nah, ketika diisi itu poinnya itu paling menginformasikan produk kayak gitu. Terus yang di bagian penutupnya ya arahkan survei atau janjian ketemu, saling simpan kontak kayak gitu. Nah, ini gambaran sederhananya. Terus bagaimana cara mengaplikasikan ketika follow up, ini tahapan-tahapannya ya. Yang saya lagi ini yang saya lakukan ya. Tahapan-tahapan ketika pembukaan, ketika awal kita mau menelpon. Ini izin case yang saya sampaikan di sini fokus ketika tujuannya itu mengaktifkan, memvalidasi data-data yang teman-teman udah punya. Jadi saya disclaimer di awal, bukan follow up ketika dari ads langsung ditelepon ya. Ini yang saya contohkan case ini tuh, misalkan teman-teman ada 10.000 database. Nah dari 10.000 database itu ditelepon semua. Nah dari 10.000 itu berapa sih
kita filter dulu nih yang masih nyari properti, yang udah nggak nyari properti dan lain sebagainya. Ini case yang saya contohkan di malam ini terkait case itu ya. Karena tadi ketika kita salah tujuan ya beda treatment follow up-nya kayak gitu. Nah, ini yang biasa saya lakukan itu di tahapan pertama, di tahapan pembukaan. Di sini yang betul-betul baru bisa masuk ke isi itu di sininya harus sesuai gitu. Kalau saya gitu, belum selesai di sininya, saya nggak akan masuk ke bagian isi kayak gitu. Isi dari pembicaraannya itu kayak gitu. Nah, yang pertama itu di sini ada 4 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu seperti biasa ya. Siang Bapak, selamat pagi Bapak, terus dikonfirmasi betul ini dengan Bapak Anu. Nah, pastikan ketika kita nge-follow up itu harus ada data-datanya. Maka dari itu umumnya ini kesalahan yang paling fatal banget, yang fundamental itu yang pertama itu ketika kita follow up itu kurangnya persiapan sama ini pendekatan yang tidak tepat gitu. Maka dari itu banyak case-nya ya. Ini faktor utamanya sebetulnya cuma itu dua gitu. Nah, dengan adanya materi malam ini, kita kemas semuanya dengan bukan rapi ya, ada alur-alurnya kayak gitu. Gimana masuknya biar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal yang memang bisa apa ya mengurangi tingkat trust kita, tingkat closing kita kayak gitu. Nah, di fase awal, di fase masih pembukaan ya, itu jadi kita harus sapa siang, pagi boleh, assalamualaikum boleh, terus dikonfirmasi. Nah, ini di fase persiapan yang harus teman-teman siapkan ketika follow up di awal itu pastikan database dari teman-teman itu ada namanya. Jadi ketika nge-follow up itu enak langsung disebut namanya. Assalamualaikum, ini betul dengan Bapak Anu, dengan Bapak Indra, dengan Bapak. Jadi langsung disebutin. Oke. Setelah itu, oh iya betul. Nah, baru masuk ke teks atau bicaraan berikutnya kayak gitu. Baru perkenalkan diri sama perusahaan. Ya, dan jangan lupa dikasih apresiasi kayak gitu. Jadi maksudnya, oh baik Pak Indra, terima kasih untuk waktunya. Itu bagian dari apresiasi. Perkenalkan nama saya Indra dari Plipro dari Pati Group. Sebelumnya Bapak dulu sempat nyari-nyari properti kayak gitu. Dan terakhir harus ada dikonfirmasi. Nah, Bapak dulu sempat nyari-nyari properti ke perumahan kami Pro Heritage. Misal datanya ketika dari Heritage. Izin Bapak mau konfirmasi apakah masih nyari properti. Nah, itu tahapannya. Langsung ditanyakan kayak gitu. Jadi setelah tahapan ini tetap harus ada dikonfirmasi. Yang pertama, konfirmasi namanya siapa. Terus yang kedua, konfirmasi si Bapak itu masih nyari properti atau enggak. Nah, nanti khusus untuk yang masih nyari sama yang enggak, beda treatmentnya. Nah, treatmentnya, jadi di konfirmasi awal, di percakapan kedua, di tag kedua, oh udah enggak. Nah, itu beda pencakapannya. Enggak langsung lempar pertanyaan terbuka dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus misalkan udah enggak, udah dapat di properti yang lain. Nah, tahapan berikutnya, kalau memang putus di situ, dalam artian dia itu udah dapat, udah nggak nyari properti, tahapan berikutnya, jangan lupa di akhirnya itu, jangan lupa harus saling simpan kontak. Nanti ada tahapannya ya, harus saling simpan kontaknya, doakan, apresiasi, dan minta rekomendasikan. Nanti ada tahapan-tahapannya. Kayak gitu, walaupun misalkan udah dapat di proyek yang lain nih. Misalkan teman-teman punya 10.000 database. Nah, dari 10.000 itu teman-teman telepon semua, nanti kelihatan tuh karena di telepon itu langsung ketahuan nih. Oh, misalkan sehari 10 gitu. Dari 10 itu berapa sih yang bisa dihubungi, berapa sih yang memang masih nyari properti, berapa sih yang udah nggak nyari properti. Kayak gitu. Nah, ketika dari situ yang terkonfirmasi bahwa dia masih nyari properti, baru dilempar pertanyaan terbuka. Misalkan, oh iya Mas, masih Mas, oh iya Mas, masih nyari atau apa gitu. Intinya dia itu masih nyari properti. Nah, tahapan berikutnya dilempar pertanyaan terbuka. Maksudnya apa? Di sini kita lebih banyak bertanya. Nah, minimal itu di tiga-tiga pertanyaan. Intinya di sini tuh pertanyaan terbuka itu, contoh pertanyaannya itu misalkan, eh, iya Pak, masih. Nah, ditanya, oh baik Ibu kalau boleh tahu eh, properti yang sedang Ibu cari itu yang seperti apa ya? Nah, itu pertanyaan terbuka. Yang kisaran harga berapa ya? Ada spesifikasi khususnya kah?
kayak gitu. Nah, terus dilempar pertanyaan terbuka, goals dari target dari pertanyaan-pertanyaan terbuka itu teman-teman harus sudah tahu kemauannya itu seperti apa. Misalkan dia itu nyari properti yang di daerah mana, tinggal di mana kayak gitu. Nah, setelah ketahuan patkanya kemauan, keinginan, kebutuhan, kemampuan, baru ditutup dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup, oh, jadi kita pas dilempar pertanyaan terbuka itu kita lebih banyak mendengarkan, ngasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eh, si yang di follow up sama kita itu ngejelasin kayak gitu. Oke ya, ngejelasin. Nah, jadi ketika kita udah dapat nih informasinya udah dapat, udah tahu kemampuannya di angka berapa, nah baru kita simpulkan di pertanyaan penutup. Yang pertama disimpulkan, oh baik Bapak, jadi Bapak sedang cari properti yang kisaran harga segini, lokasinya di sini, ininya di sini, kayak gitu. Jadi kita eh, simpulkan dulu kayak gitu dari hasil lemparan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Betul ya Pak ya? Kayak gitu. Pasti jawabannya betul, baru nanti kita lempar, kita kasih solusinya. Kayak gitu. Nah, itu untuk tahapan awal. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke isi? Jadi ketika masuk ke isi itu kita udah tahu tuh kebutuhan dan mau masuk ke isi itu udah tahu tuh produk mana yang akan diinformasikan. Kayak gitu. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Jadi langsung banyak case. Nah, yang tadi cuma baru dari slide ini aja yang praktek tadi. Belum maksud slide-slide berikutnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait ini di pembukaan. Contoh, oke, ini boleh di open mic aja ya. Oke, boleh dibuka. Kang, boleh gak tanya budget di awal? Diusahakan untuk budget dan lain sebagainya itu boleh-boleh aja, tapi momennya yang pas gitu. Yang pertama, ketika budget ya, budget itu pertanyaan budget. Nah, untuk kalau yang saya pakai ya, sekali lagi untuk yang saya pakai, sebelum nanya budget dan lain sebagainya itu, saya pasti tanyakan kriteria properti yang dia inginkannya dulu gitu, biar ngejelasin kayak gitu. Nah, ini saya jawab ya satu-satu dulu ya. Oke, di stop dulu ya, sampai sini dulu ya. Oke, saya jawab yang pertama, contoh filternya sebelum sebelum ditelepon. Nah, untuk tahapan awal, karena teknik telepon ini harus sering dilatih, saya rekomendasikan langsung telepon dulu aja. Kayak gitu, langsung telepon dulu aja. Nah, untuk di teleponnya diusahakan, Indra rekomendasikan pakai WA aja. Nah, ini juga efektif. Misalkan teman-teman mau ngaktifin, ini suaranya jelas ya, nggak hilang-hilang ya. Mau ngaktifin, mau teman-teman misalkan punya banyak database. Nah, mau nge-follow up database dan nomornya baru, bukan nomor perusahaan, memang khusus untuk follow up. Nah, ketika di chat WhatsApp sekarang ya, WhatsApp sekarang itu ketika teman-teman chat, nah rentan chat nomor baru belum diapa-apain, belum lama, teman-teman langsung spam chat. Itu rekomendasi diblokirnya itu sangat besar, sangat bakalan terjadi kayak kayak gitu. Nah, maka dari itu solusinya, opsinya langsung ditelepon aja. Nah, sebelum ditelepon, tahapannya ini kan harus ada persiapan. Nah, WA bisnisnya disiapin, foto profilnya diganti. Ini masuk persiapan ya, jadi berkaitan. Foto profilnya diganti pakai foto profil profesional. Nah, nanti ya ada tinggal dicari aja di YouTube ya profesional itu seperti apa intinya. Ada foto teman-teman. Terus apa fiturnya, katalognya itu semua diisi dulu kayak gitu ketika mau melakukan follow up. Terus ketika teman-teman nge-follow up-nya itu pakai nomor baru, harus ada aktivitas ya seperti buat status di story kayak gitu, chatting kayak gitu. Nah, jadi ketika nomor baru itu Indra rekomendasikan follow up di awal, nomor baru mau ngaktifin data lama langsung ditelepon aja. Tapi jangan lupa buat status dulu di status di WA-nya. Itu satu, langsung ditelepon aja kayak gitu, langsung ditelepon walaupun nggak ada riwayatnya. Yang penting catatannya kita tahu
sumber leads kita, database kita itu dari mana. Misalkan konsumen, data konsumen Pre-Pro Heritage, ya berarti dijelasin kita dapat informasi sebelumnya itu sumbernya dari mana kayak gitu. Minat Pre-Pro Heritage kayak gitu. Yang pasti kita itu paling dapat data itu karena si ibu itu dulu sempat survei ke salah satu proyek kita kayak gitu. Nah, ini kalau tanya-tanya ini case-nya beda ya. Kalau untuk langsung tanya-tanya harga lokasi di mana, itu masih di chatting. Nah, memang case yang saya terapkan di sini itu ketika database lama langsung kita telepon. Nah, kalau case nanya lokasinya di mana, harganya berapa, kalau masuk ke chatting ada namanya teknik chatting. Nah, di teknik chatting itu ketika ada orang nanya kayak gitu, jangan lupa tahapannya apresiasi kayak gitu. Baik Bapak, misalkan Assalamualaikum Kak, harganya berapa ini? Baik Kak, terima kasih sebelumnya sudah merespon iklan kami. Tetap tanya lagi, mohon maaf sebelumnya dengan Ibu Bapak siapa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi diapresiasi, di cooling down dulu gitu. Jadi nggak langsung di ini. Baik Pak, sebelumnya terima kasih telah merespon iklan kami. Sebelum Indra bahas harganya, boleh tahu ini dengan Bapak Ibu siapa? Kayak gitu. Sebelum Indra soal lokasinya, boleh tahu dengan ibu atau bapak siapa. Itu kalau di chat ya. Nah, ini yang dibahas di malam ini tuh, teman-teman punya data lama, yuk kumpulin data lamanya, yuk kita telepon bareng-bareng gitu. Mancing gitu. Ini konteksnya ya. Jadi jangan disamaratakan ya. Kayak gitu. Kayak ya. Nah, ketika nanya, kalau bisa bisa di ini case-nya Indra kan, case-nya Indra itu enggak langsung nanya ke budget dan lain sebagainya. Lebih ke arah di sini sesuai tahapan ini ketika ditelepon ya. Kayak gitu, ketika ditelepon alhamdulillah di kisaran harga berapa kayak gitu. Jadi enggak langsung nanya ke situ, ada gitu, tapi Indah sendiri belum langsung cash ke situ, tapi lebih ke arah karena yang Indah pahami ketika kita langsung ditodong ke harga itu agak sedikit kurang nyaman. Mungkin ini di sisi Indah aja ke konsumen, tapi lebih ke arah kita gali dulu aja dia itu sedang nyari properti yang seperti apa, misalkan kamarnya berapa, luasnya berapa, harganya luasnya berapa, ininya berapa, kayak gitu. Baru dikaitkan ke harga. Karena kenapa? Misalkan ketika yang kita jual lebih murah atau lebih mahal dibanding intinya dia nggak ada kemampuannya, misalkan budgetnya nggak masuk nih di angka segini kayak gitu, tapi minimal kita udah tahu nih si ibu ini kebutuhannya itu nyari rumah yang kayak gini kayak gini kayak gini, jadi udah tahu detail duluan gitu. Itu satu kayak gitu. Jadi diusahakan kalau Indra pribadi sebelum ke harga dan lain sebagainya ditanya terkait kebutuhannya dulu, digali. Di kita itu ada sekarang itu 5K. Yang penting kemauannya itu seperti apa, kebutuhannya itu seperti apa, kemampuannya kemampuannya itu seperti apa. Nah, sebelum ke situ kemauan, keinginan, kebutuhannya dulu, baru masuk kemampuan kayak gitu. Biar tahu gitu. Nanti karena ini nanti berpengaruh ketika kita masuk ke bagian isi kayak gitu. Nge-follow up di bagian isinya juga beda gitu. Kayak gitu. Ya. Nah, terus ini bentar ya. Omnya telepon dulu ya. Iya. Terus bentar ya. Terus ini ketika melakukan follow up, kalau Indra rekomendasikan via WhatsApp. Kenapa via WhatsApp? Yang pertama, ketika teman-teman telepon nggak diangkat, pasti si orang yang ditelepon itu kepo profil kita, kayak gitu. Nah, pasti lihat profil kita, lihat katalog kita gitu, kayak gitu. Jadi diusahakan kalau Indra rekomendasikan memang via WhatsApp dulu gitu ya. Karena itu tadi pasti lihat konsumen kita. Nah, ini kalau kita cuma jual satu produk dengan harga yang user lama sudah tahu. Nah, ini eh, walaupun user lama punya satu produk, ketika nge-follow up itu tujuannya kalau untuk ngaktifin data baru, kita itu nge-collect, ngambil data dari masing-masing konsumen. Nah, enaknya kita yang punya data, walaupun dia data lama, user lama gitu kan,
ketika udah kegali gitu kan kemauannya apa, kebutuhannya apa, kita tinggal nyocokin aja gitu. Oh, si bapak ini nyari rumah kayak gini. Walaupun di kita nggak jualin gitu, kita bisa nyari nih, bisa jadi agen gitu, direkomendasikan. Saya punya konsumen nih, cari kriteria produk kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Ada gak di kamu gitu? Tinggal dilempar gitu. Kita tinggal lempar aja. Yang penting datanya matang dari kita, kayak gitu. Jadi ribuan database dari teman-teman itu bisa jadi cuan semua gitu. Nah, ini pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Yang pasti ini pertanyaan terbuka itu jangan teman-teman misalkan nyari rumah yang satu lantai, dua lantai. Nah, itu pertanyaan tertutup. Kayak gitu. Itu pilihan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu yang apa ya? Yang memang nggak ada pilihan, yang memang nanti jawabannya itu penjelasan kayak gitu. Boleh tahu Ibu sedang cari properti yang seperti apa? Nah, seperti apa itu ya dia ngejelasin nanti detail gitu. Nah, ngerangsang kayak gitu. Terus dilempar lagi budgetnya di kisaran berapa? Jangan kita nanti kan bedanya pertanyaan terbuka sama tertutup itu eh, budgetnya yang di angka 300 atau 400 juta. Nah, itu pertanyaan tertutup kayak gitu. Pertanyaan terbuka itu kalau boleh tahu budgetnya di kisaran berapa kayak gitu. Ini pertanyaannya itu bukan pilihan yang sifatnya ketika dilemparkan pertanyaan itu pasti menjelaskan kayak gitu. Nah, kalau pertanyaan tertutup ya tadi mulai-mulai pilihan gitu dari kesimpulan kayak gitu. Oh, baik Bapak. Jadi Bapak nyari yang harganya maksimal itu di angka 300 ya Pak ya? Kayak gitu. Terus itu untuk konfirmasi terkait kalau misalkan ada yang di angka 400 atau 300 gimana Pak? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaan tertutup kayak gitu. Jadi pilihan atau opsi. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tertutup atau kesimpulan dari sisi pemateri. Nah, pertanyaan tertutup ini untuk kita tahapan untuk kita masuk ke produk kita. Misalkan ketika kita tahu, oh baik Bapak, jadi Bapak butuh rumah yang dekat masjid, lebar jalannya lebar, syukur-syukur bisa yang 8 meter, luas tanahnya sekian, sekian, sekian. Betul ya Pak ya? Nah, baru kita masuk ke produk kita. Oh baik Pak, Alhamdulillah kita ada nih produk. Jadi untuk pertanyaan penutup itu untuk kita masuk ke bagian produk kita. Nah, di bagian pembukaan di sini, ini kita lebih lebih ke arah ngolik data kita. Nah, yang 4K, 5K itu yang pertama kemauan, keinginan, kebutuhan, kemampuan. Dan yang terakhir itu karakternya itu seperti apa. Nah, karakter itu sempat bisa dilihat di Zoom ya, di Zoom di YouTube kita Pripro Official ada tuh karakter-karakter konsumennya itu seperti apa. Terus satu lagi apa karakter kita penjualannya itu seperti apa. Itu ada di Zoom ya untuk pembahasannya masing-masing ya. Karena ada materi-materinya tersendiri. Kayak gitu untuk 4 kali maka. Nah, karakter. Jadi kita pun harus tahu nih karakter konsumennya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Oke ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masuk ke isi ya. Oke, kita masuk ke isi. Nah, di bagian isi, yang pertama itu ini ada tahapan-tahapannya. Ini nanti teman-teman bisa murojaah lagi ya. Yang pertama, ini misalkan ketika kita udah tahu, kita simpulkan, oh si bapak ini dikonfirmasi lagi nyari rumah yang harganya 700 juta, misal dekat masjid, 3 kamar tidur, kayak gitu. Satu lantai pun nggak apa-apa. Nah, itu baru kita informasikan, oh baik Pak, alhamdulillah nih, diinformasikan produk kita. Kita ada nih Pak yang sesuai dengan kriteria Bapak. Kayak gitu. Eh, Baru masuk ke diinformasikan value-nya yang memang relate gitu kan. Yang memang relate itu misalkan tadi alhamdulillah lebar jalannya itu 5 meter, lu kamarnya segini, ininya segini, ini segini, kayak gitu. Nah, ini untuk yang masuknya kayak gitu. Terus udah sesuai, transfer value-nya udah sesuai, udah cocok. Nah, berikutnya diarahkan atau diajak untuk survei atau diatur waktu survei kayak gitu. Nah, sebelum ke situ semua, ini simple dalam artian. Nah, coba silakan teman-teman ketikkan ketika diinformasikan produk yang dijelasinnya apa aja. Boleh diketikkan atau boleh open open ininya. Diinformasikan produk itu yang diinformasikan tuh apa aja sih?
Silakan, boleh open mic, boleh di kolom chat. Legalitas. Legalitas boleh. Apa aja? Terus Lokasi. ya, lokasi, legalitas, terus apa aja? Apalagi? Bonus-bonusnya. Oke, bonus. Ini bonus dan lain sebagainya. Ini informasikan produknya dulu ya. Sebelum itu Oh, value, bonus dan lain itu bagian dari gimmick yang lain kayak gitu. Nah, selling oh, oke point oke oke. spesifik itu bagian ini ke produknya. Fokusnya produknya dulu ya. Fasilitas. Nah, fasilitas kayak gitu. Terus apa lagi? Jalan, jalan, Ya, jalan. jalan. Nah, jadi ke gambar nih yang belum jawab itu konsep dari perumahan itu sendiri, konsep dari kenapa kita buat desainnya kayak gini. Itu yang dibahas di produk kayak gitu. Kayak yang lain itu ini nanti pisahin. Nah, nanti ada selling value, ada transfer value, selling point, kayak gitu. Itu banyak turunannya ya. Nah, sebelum ke selling point, tapi lebih ke arah tadi apa? Kenapa sih kita ngambil konsep ini? Kayak gitu. Ada nih kita dengan konsep apa? Jadi diinformasikan itu konsepnya. Yang kita jual itu konsep perumahannya. Alhamdulillah Ibu, kita ada Pre-Pro Heritage kayak gitu. Pre-Pro Heritage itu kita bangun khusus untuk ibu yang memang biasa mobilitas ya, Jakarta Bogor yang memang pengen deket langsung jalan nasional, pengen ke kota deket, ke ini deket gitu, kemudahan aksesnya deket kayak gitu. Jadi memang kenapa misalkan Pre-Pro kontrakan. Nah, Pro Rapas ini memang khusus untuk ibu yang memang ingin punya passive income kayak gitu. Jadi sesuai tadi ibu kan pengen ya punya passive income. Nah, insya Allah ini bagian dari salah satu solusinya. Kayak gitu konsepnya karena konsepnya itu rumah kontrakan. Nah, ke situ ke konsepnya baru diinformasikan value-nya yang tadi selling point-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu dekat apanya, aksesnya, lebarnya kayak gitu. Tapi jangan lupa karakter perumahannya, konsep rumahnya itu disampaikan dulu di awal, diinformasikan dulu. Kayak gitu. Ke gambar, informasiin produk, ke gambar, informasiin produk, tes. Oke ya. Nah, itu tadi intinya value. Nah, tadi banyak value rohani dan lain sebagainya. Intinya produk kita kenapa sih kita ambil konsep kayak gini? Kenapa sih kita ambil konsep rumah kontrakan? Kenapa sih kita ambil konsep ini? Kayak gitu. Terkait di informasi di produknya dulu gitu. Kenapa sih kita rumah nggak coupling? Kayak gitu. Itu diinformasikan di awal. Kayak gitu. Baru nanti ini satu-satu dulu ya. Terus bagaimana kalau coupling? Nah, kita jelasin kenapa couplingnya, kenapa konsepnya coupling. Kayak gitu. Kalau tanah coupling, kenapa konsepnya tanah coupling, kenapa konsepnya. Jadi di kenapanya dulu di produknya. Kayak gitu. Baru diinformasikan value-nya. Kayak gitu. Diinformasikan value-nya misalkan deket ini deket itu, teman-teman bisa tinggal dijelasin. Ada di PK-nya tinggal dijelasin. Nah, yang paling ini, yang paling fatal, yang mungkin ini sebetulnya ada ya materinya, bedanya transfer value sama informasikan value. Nah, ketika teman-teman udah menginformasikan, udah pada tahu kan ya bedanya transfer value sama informasikan value? Boleh diketik, boleh buka suara. Kalau belum tahu saya ulas sedikit, nanti ada video zoom-nya lagi, Belum tinggal tahu. Oke, Belum tahu, Kut. belum tahu. Oke, masih banyak kayaknya yang belum tahu ya. Oke. Nah, informasikan value itu tadi ketika teman-teman ngejelasin tuh narasi lokasinya deket ini, deket ini, deket ini, itu menginformasikan value. Nah, selling point-nya itu diinformasikan kayak gitu. Udah diinformasikan cuma satu arah aja kayak gitu. Nah, kalau transfer value itu langsung gitu kan. Tadi transfer value itu ada yang diterima sama orangnya itu gitu. Nah, transfer value itu tadi acuannya di pertanyaan-pertanyaan tertutup terbuka itu. Nah, contohnya, contohnya ketika kita transfer value, salah satu value-nya itu jalannya lebar dan lain sebagainya. Tadi dicocokin. Nah, ini kenapa bisa cocok banget dengan Bapak? Tadi kan Bapak nyari yang dekat masjid ya. Alhamdulillah Pak, perumahan kami dekat dengan Masjid Anu dan bisa jalan kaki. Nggak hanya itu aja Pak.
Misalkan Ustadz Abu Somad dan lain sebagainya juga setiap minggunya suka ngisi. Nah itu ditransfer. Jadi si bapaknya memang butuhnya dari di sisi lokasi, kita disampaikan gitu, di highlight, dimasukin gitu, ditambah gimmick-gimmick yang lainnya. Ke gambar ya, nggak cuma sekedar diinformasiin lagi. Terus apalagi pengen 3 kamar, 3 kamar dan lain sebagainya di dalam kamar mandi di sana. Nah kita sampaikan. Nah alhamdulillah rumah ini insya Allah sesuai dengan yang sedang Bapak cari. Bapak pengen 3 kamar tidur kan ya, dan di dalam kamar mandi. Alhamdulillah ini semua insya Allah sesuai dengan kriteria yang Bapak cari. Kamarnya luas, lebarnya segini-segini. Nah itu ditransfer gitu. Jadi ngena gitu. Nggak cuma kita ngomong doang gitu, ngejelasin doang gitu, atau baca doang gitu. Kayak gitu. Ke gambar, ke gambar, contohnya, ke gambar gak? Gambar. Oke ya, ke gambar ya. Nah, terus di situ, oh iya Mas dan lain sebagainya. Baru gimana Pak, mau dilihat-lihat dulu gak? Nah, itu ya untuk arahan ke survei. Jadi sangat memungkinkan gitu kan. Satu lead yang masuk, satu yang ditelepon hari itu juga mungkin minimal dapat tanggal survei. Kayak gitu. Kayak gitu. Setiap ditelepon, minimal goal terakhirnya itu dapat janji survei, survei, atau ya paling rendah itu ya saling simpen kontak lah, kayak gitu. Oke ya, silakan ada yang ditanyakan dulu nih sedikit-sedikit. Nah ini eh, alhamdulillah nih ada pertanyaan bagus ya. Rata-rata developer itu masih belum selesai legalitasnya, masih berjalan bagaimana ini ya menjelaskan ke produknya. Terus terang terkait case ini Indra pribadi belum ini ya belum ngalamin karena di Pro itu kita gitu kan sebelum launching itu minimal yang pertama dari mulai project yang kita jalankan alas haknya juga udah jelas SAM kayak gitu alas haknya SAM yang kita ya yang Pro ya. Jadi sejauh ini itu alhamdulillah kita udah di tahun 2023 ini udah menyelesaikan lebih dari 35 titik kayak gitu. Alhamdulillah kemarin aja proyek baru baru 2 bulan udah sold out proyek, bahkan baru mau launching insya Allah mohon doanya mudah-mudahan sold out juga kayak gitu. Ya itu salah satu rahasianya. Ada yang namanya di properti itu pra launching. Nah ketika kita pra launching minimal SHM itu udah dipecah atau sedang diprogres kayak gitu. Dan alas haknya itu yang jadi acuan dasar karena alhamdulillah ini juga terus terang ya banyak konsumen Indra yang beli itu ya karena beli dan serah terimanya cepat dan beli lagi ya karena dari sisi legalitas urus dan lain sebagainya itu udah clear di awal kayak gitu. Nah terus terang kalau case yang Indra nih ini jawab ini ya kalau case yang di Indra legalitasnya sedang diurus misalkan contoh proyek baru ya belum diapa-apain belum dipromosiin masih di dalam konsep gitu kan alhamdulillah udah ada yang mau borong. Ya gimana cara ininya? Ya dijelasin memang prosedurnya. Alhamdulillah suratnya sudah SAM. Hanya sekarang lagi proses pecah. Kalau di Indra gitu, lagi di proses pecah jadi 4 bidang. Tapi kalau Bapak mau dijadiin satu bidang, eh, yang SAM-nya udah utuh tinggal dibalik nama atas nama Bapak aja. Gimana Pak mau diambil semuanya? Alhamdulillah satu orang insya Allah mau ngambil tuh satu ke lokasi. Kayak gitu. Bahkan jadi keuntungan. Kayak gitu. Tapi yang penting alas haknya itu. Terus terang Indra pribadi belum dapat case karena Indra nulis materi ini, nyusun materi ini berdasarkan yang Indra alami, berdasarkan aktivitas Indra aja gitu kan. Kebetulan kan mentoring agen, agensi gitu kan. Ada yang magang gitu, yang ditongkrongin gitu, kendala-kendalanya di apa, ya Indra tulis apa aja gitu efektif, yang efektif dipakai, dimaksimalin, lebih disempurnain lagi, yang gak efektif ya dibuang kayak gitu, jangan dilakuin kayak gitu. Itu sih Ina sendiri belum dapat case ya. Terus untuk teman-teman yang baru mulai, Ina rekomendasikan sebelum pra-launching, bahkan ketika pra-launching itu eh, diusahakan untuk legalitas sih kalau bisa udah clear duluan kayak gitu. Karena punten mungkin ini pemahaman Ina aja, kalau salah mohon dikoreksi gitu kan. Karena dalam yang developer syariah ya khususnya ya di developer atau di properti itu di
syariahnya itu kita itu nggak boleh menjual barang yang belum menjadi hak kita, terus kita itu nggak boleh jual yang barangnya goror gitu atau ketidakjelasan. Nah, mungkin ini pemahaman Ira aja. Salah satu bukti dari sisi legalitas itu SAM udah pecah dan lain sebagainya itu salah satu bukti apa ya, legalitasnya udah jelas, udah clear gitu. Jadi nggak ada unsur goror kayak gitu. Sama SAM itu kan bukti kepemilikan ya. Nah, jadi sah, biar lebih sah aja sih. Kayak gitu. Ini pemahaman Indra aja ya. Mohon maaf, jangan didebat. Masih belajar. Kayak gitu. Itu pemahaman Indra aja. Mohon maaf kalau masih ada yang salah ya. Itu mudah-mudahan ngejawab ya. Kalau tanah kapling terkena zona, apakah masih bisa dijual? Nah, ini untuk zona itu banyak-banyak zona-zonanya ya. Zona kuning, zona hijau, kayak gitu. Cuma memang peruntukannya kan beda-beda. Kalau zona kuning kan bisa untuk perumahan, ya memang bisa untuk dijadikan rumah. Nah, kalau zona hijau ya semuanya dasarnya tetap bisa dijual gitu. Cuma konsepnya aja dibedain. Misalkan zona hijau ya untuk kalau nggak salah ya, misalkan untuk perkebunan ya berarti buat kapling kebun, kurma dan lain sebagainya itu kan zona-zona umumnya itu di zona-zona hijau gitu kan. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan langsung minta PL ya. Kalau untuk ini case-nya sekali lagi di telepon ya. Case-nya sekali lagi di telepon. Nah, kalau untuk minta PL via chat ya. Ini izin saya bantu jawab ya. Kalau minta PL via chat, nah ini ada tadi ya, mudah-mudahan nanti deh saya bawain teknik chatting ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang langsung memang kena chat itu seperti apa. Nah, kita itu sebelum ke PL, sebelum nanya PL itu tetap akan ada karakter konsumennya, itu kita harus tahu nih dia itu kayak gimana. Apakah nagih tetap minta kayak gitu. Tetap di-share aja yang memang tipikalnya, ada tipikal konsumen ngotot kayak gitu. Nah, kalau Indra khususnya baik Pak, terkait sebetulnya PL itu banyak turunannya. Dia itu nanyanya apa. Tapi kalau minta PL-nya, langsung nih, Kang, eh, PL-nya bisa dikirim PL-nya, bisa dikirim PL-nya. Kalau langsung nanya PL ya, nggak ada prolog yang lain, harganya berapa? Kirim PL-nya dong, ini PL-nya dong. Kalau yang pribadi langsung ditanya, baik, terima kasih Bapak untuk sudah merespon iklan kami. Kayak gitu. Sebelumnya, sebelum Ina share PL-nya, boleh tahu dengan ibu bapak siapa? Nah, kalau ini karakternya yang kayak gitu, yang ngegali dulu, boleh tahu dengan ibu bapak siapa? Kayak gitu. Jadi sebelum pertanyaannya dijawab, kita harus tahu dulu nih, tukerin namanya, seling simpan kontaknya dulu kayak gitu. Jangan langsung langsung main jawab aja gitu. Nanti hilang kayak gitu. Minimal kita udah tahu aja namanya siapa. Gitu. Gambar ya, kayak gitu. Itu pertanyaan singkatnya. Pertanyaan jawaban singkatnya. Nah, kalau untuk di telepon kan ini ya, ini materi ini kebetulan konteksnya teknik follow up-nya di telepon gitu. Jarang langsung di ini filenya kayak gitu. Nah, biasanya kita digali dulu kayak gitu. Tapi misal pun ada nanti PL-nya dikirim di WA. Oh baik Pak, nanti tinggal dikirim aja kayak gitu. Tapi ketika di telepon itu udah clear gitu. Halo, Ya, Kang. ya siap. Biasanya Kang, itu kan pakai anu apa? Messenger. Iya. Nah, itu biasanya dia kalau ditanyain nomor telepon, nomor ini, ah, nggak jawab. Mintanya yaitu minta minta kirim itu terus, PL terus itu bagaimana itu caranya? Itu tadi seperti biasa, kita jangan langsung minta nomor telepon. Jadi itu nggak eye contact. Jadi kita nggak ngejawab apa yang ditanyakan. Nah, maka dari itu, baik, terima kasih Bapak. Harus ada apresiasi. Nanti saya bawain deh khusus untuk chatting ya. Jadi ketika ngeresponnya juga ada tahapan-tahapannya, gambarannya. Baik Bapak, terima kasih sudah merespon iklan kami. Sebelum Indra share PL-nya, mohon maaf, boleh tahu dengan Ibu atau Bapak siapa? Kayak gitu, walaupun udah ada kayak gitu. Oh baik Pak, boleh Pak Indra lanjut di WA, boleh Indra simpan kontak WA-nya kalau masih di Messenger. Izin Indra share via WA ya, lebih nyaman gitu. Jadi kebanyakan kita gitu kan ngegebu-gebu gitu kan, nunggu lead, nunggu konsumen masuk, kita lupa gitu kan ketika lead yang masuk itu kadang kita apa ya, kita nggak maksimalin kayak gitu. Kita langsung respon PL, dikasih PL, harganya berapa? Harganya segini, udah ngilang
kayak gitu. Nah, nanti teknik-teknik komunikasi ketika chatting ya. Ini chatting, insya Allah nanti dibahas deh detail terkait chatting. Ini konteks yang di sini kita soalnya punten ya nanti ketika chatting saya jelaskan detail, nanti takut beririsan sama yang di teleponnya itu. Kayak gitu. Soalnya ini beda. Ini juga Indra disclaimer di awal. Yang Indra telepon ini, telepon khusus data lama. Ingat ya, telepon khusus data lama. Misalkan katanya teman-teman punya 10.000 database, ini database. Nah ini yang database itu yang kita telepon. Bukan yang dari ads ya. Karena nanti ya tadi beda treatmentnya. Kayak gitu Siap, ya. Mm-mm. siap. Paham, Iya. paham. Ya. Kalau ini, kalau kriteria yang diinginkan budget nggak sesuai dengan produk kita nggak jadi masalah, digali. Tinggal kita enak nih ketika kita udah punya data lengkap, tinggal nyari aja project, produk yang sesuai dengan konsumen yang udah kita gali itu, nggak ada ruginya gitu. Tetap cuan kok yang penting tetap bisa cuan. Ya mungkin memang gede besar kecilnya itu kan relatif ya. Yang penting kan leads kita itu terkonversi semua gitu walaupun nggak di kita kayak gitu jangan sampai tadi ya nggak tahu ininya siapa kemampuannya di angka berapa gitu karena kita seolah-olah jadi apa ya raja lah ketika kita udah punya data yang lengkap gimana nih saya ada konsumen nih kemampuannya cash punya budget 700 juta pengen kayak gini ada gak gitu kan enak tinggal dilempar kayak gitu walaupun produk kita misalkan 10 miliar gitu kan enak gitu bisa dilempar ke yang lain yang sesuai dengan kriteria ujung-ujungnya cuan juga gitu. Siap, siap, siap. Nah ini value yang paling tepat itu bagaimana itu banyak ya mungkin di kelas master dijelasin ya di kelas master pre-pro jadi value itu banyak value spiritual value produk, value dari sisi fitur, value dari sisi lokasi, itu banyak turunan value-nya. Kayak gitu. Sebelum ke value nanti ngelahir ke konsep kayak gitu. Itu memang ada ininya tersendiri. Yang pasti value itu semakin unik value-nya. Ini benang merahnya aja ya. Semakin unik value-nya. Misalkan contoh yang di Tasnim. Di Tasnim itu di Bogor tanya aja perumahan yang langsung di dalam kawasan itu langsung ada 3 pesantren modern dan nasional standar internasional. Dalam satu perumahan itu ada 3 pesantren. Pasti coba tanya di Bogor di mana sih perumahan yang di dalamnya itu ada 3 pesantren internasional atau pesantren modern kayak gitu. Nah itu punya satu value yang memang betul-betul kita banget itu jadi magnet tersendiri. Itu poinnya. Itu ya. Nah ini ketika value-nya nggak ada abstrak, misalkan ya, ini ya terkait detailin value. Gimana caranya? Terus terang saya ngejual produk yang memang eh, ada sih alhamdulillah insya Allah sih sold out juga ya di bulan ini. Mungkin di mata teman-teman itu nggak ada value-nya, bahkan abstrak kayak gitu. Nah value ini bisa dimasukin ke konsep kayak gitu. Mungkin kalau dari sisi apa ya kita enggak ini gitu kan, yang awam gitu kan. Ini lokasinya ada masuk ke dalamnya itu kurang kurang lebih hampir 1 kilo masuk ke dalamnya dan satu mobil, bukan 2 mobil bayangin, jauh dari jalan utama gitu, hampir 1 kilo. Harganya jauh lebih mahal dibanding harga harga perumahan-perumahan yang di depan, kayak gitu. Perumahan-perumahan di depan itu harganya udah murah. Kita jual project yang masuk ke dalamnya itu kurang lebih 1 kiloan ya kurang lebih ya. Nah terus harganya mahal gitu. Nah, kalau di apple to apple dari sisi coupling dan lain sebagainya, ya bakalan ini gitu kan. Nah, bisa dari sisi value-nya itu terkait dari konsep perumahannya itu sendiri kayak gitu. Jadi banyak yang bisa dimainin, banyak bisa di change, bisa dimainin lah value itu. Banyak value juga bisa dimunculin, yang tadinya nggak ada bisa diadain kayak gitu. Nah, itu instingnya memang sambil jalan kayak gitu. Jadi oke dimasukin. Alasannya biar jadi si udah tahu kekurangan kita di sisi harga, di sisi yang lain gitu kan. Kita jual paling murah, ininya paling ini gitu kan. Ya berarti
apa nih yang bisa menutupi semua kekurangan kita kayak gitu. Nah, ini juga case ketika khususnya produk yang baru launching, belum diapa-apain, surat baru mau dites, mau di speed test, baru diakuisisi lah tepatnya. Belum diapa-apain, gambarnya belum ada. Ada yang mau survei, pengen langsung ke lokasi. Nah, kalau langsung diajak ke lokasi, pasti jeglek gitu kan. Sangkanya kan udah ada, udah rapi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kita dalam artian dijelasin value konsepnya itu penting. Makanya di sini informasikan produk dari sisi value sisi produknya itu penting. Kalau bahasa Kang Yudan, arus dari project kita itu apa sih, konsep kita itu apa sih, kayak gitu. Nah, untuk yang ini, ketika ada konteksnya, kan kalau memang masih mentah, otomatis potensi orang mental itu banyak gitu kan. Maka dari itu, ketika kita follow up, ketika kita handling, treatmentnya juga beda. Misalkan contoh kayak yang kemarin ya, alhamdulillah insya Allah mau ngobrol juga di ini, di edukasi dulu, dikasih tahu yang memang proyek kita yang memang udah selesai. Alhamdulillah Bapak, ini Pilakos yang pertama sudah sold out, lingkungannya kayak gini kayak gitu. Cuma memang mohon izin kalau Bapak mau langsung ke lokasi, gambaran lokasinya ini baru mau pra-launching ya Pak ya. Jadi jangan kaget. Jadi udah ada tuh sentuhan informasi-informasi terkait project atau tanah yang akan kita survei biar nggak kaget gitu. Dibandingkan orang itu tahu gitu kan langsung gitu kan. Ya, lokasinya kayak gini. Tapi ketika kita udah menginformasikan di awal gitu karena masih tahapan mau pra-launching, ya orang itu jadi nggak kaget kayak gitu. Jadi ada tuh teknik-tekniknya. Itu mungkin gambarannya ya. Nah, ini kalau konsumen minta Sherlock, boleh. Kalau konsumennya minta Sherlocknya, misalkan ini di chat, jangan lupa sekali lagi digali dulu. Oh baik Pak, sebelum minta Sherlock lokasinya, boleh tahu dengan ibu bapak siapa? Itu dulu. Terus berikutnya, Sherlocknya dikasih atau enggak? Nah, ketika kita ngasih Sherlock, lihat posisi ininya, lihat posisi proyeknya. Kalau proyeknya udah ada udah ada kantor pemasaran, udah ada ini, gak jadi masalah di Sherlock. Tapi kalau ini yang fatalnya itu belum, antara kantor pemasaran sama kantor kita jauh, nah ini yang kita Sherlock itu sebelum dijawab pertanyaannya, kita baik Pak, bukan boleh tahu Pak dari arah mana Pak ya, kayak gitu. Jadi ditanya dari arah mana, terus ketika kita ngasih Sherlocknya juga, kasih Sherlock kantornya dulu, terus berikutnya baru kasih Sherlock proyeknya kayak gitu. Jadi ketika ngasih eh, baik Pak sebelum Indasar kalau boleh tahu Bapak dari arah mana Pak? Misalkan dari Jakarta dari ini. Oh baik Pak kalau dari Jakarta dekatnya memang ke kantor pemasaran kami dulu. Kalau memang dekat ya di share ini kantor pemasarannya. Tapi kalau Bapak mau langsung ke lokasi, nah ini untuk map lokasinya. Karena konsumen itu kadang memang ada yang nyelonong, kadang ada pengen ngukur jaraknya juga kayak gitu. Ini share lokasinya. Terus di akhirnya ditekankan Indah rekomendasikan ketika mau survei tolong konfirmasi terlebih dahulu. Kayak gitu, jangan ke sana sendirian. Karena kenapa? Kalau Bapak ke sana menggunakan map, yang pertama takut nanti sama map itu diarahkan ke jalan-jalan kecil. Yang mending diarahkan ke jalan kecil. Ini takutnya disasarin kayak gitu. Jadi Indra rekomendasikan janjian terlebih dahulu kayak gitu. Atau bila perlu kita jemput. Nah, itu lebih nyaman. Intinya ada yang kayak gitunya. Jadi jangan langsung vulgar dikasih ininya nggak ada basa-basinya. Itu untuk yang pertanyaan Sherlock. Ini sebetulnya saya udah nyiapin gitu, udah ada gitu kan Q&A ini nih. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Itu udah ada jawaban-jawabannya. Menghadapi konsumen yang ingin detail, soalnya di telepon sebelum survei, dijelasin aja kayak gitu. Nah, ke detailnya, detailnya itu udah artian tetap dibuat ambang, misalkan detailnya itu spesifikasinya gimana, ininya gimana, kayak gitu kan. Nah, tetap kita jelasin aja kayak gitu. Mungkin lebih nyamannya biar Bapak tergambarkan, boleh Indra bantu izinkan justru yang nanya detail-detail kayak gini enak cepet gurih banget untuk diarahkan ke survei gitu kayak gitu. Eh, oh ininya pakai apa ya kayak gitu misalkan sebelum tanya pasti dia tanya
keramiknya apa, ininya apa, misal tanya data kayak gitu. Nah, ini untuk keramiknya kita saat ini itu misalkan pakai keramik atau pakai granit. Tapi Bapak juga bisa custom. Ini rekomendasikan untuk lebih jelasnya ya Pak, biar Bapak tergambarkan kualitasnya dan lain sebagainya. Boleh Indra bantu jadwalkan untuk survei kira-kira nyamannya kapan Pak? Biar Bapak langsung lihat aja lokasi kualitas produknya. Kayak gitu, kualitas proyeknya. Kalau unitnya sudah ada kayak gitu, heritage dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi ke yang detail-detail itu enak untuk langsung diarah diderek ke survei kayak gitu. Jadi tetap dijelasin ya. Nanya lokasi titiknya di mana, tetap lebih enak ini ke survei. Yang justru yang doyan, yang Indah suka itu nanya yang detail-detail dibanding punten ya, cuma yang singkat-singkat, cuma yang kayak gitu. Ini gimana caranya? Ini bukan merayu, ini konteksnya sekali lagi, ini nge-pull up data lama ya. Kalau data lama itu nggak perlu rayu, nggak perlu ini kayak gimana gitu. Ada nomor langsung ditelepon aja, nggak perlu basa-basi di telepon. Nah tadi tahapannya, betul ini dengan bapak ini kayak gitu, ini materi ini nanti tinggal diulang lagi kayak gitu. Jadi nggak perlu takut diblokir, nggak perlu takut apa, langsung ditelepon aja kayak gitu. Urusan diangkat, urusan enggak itu urusan belakangan kayak gitu. Nanti saya sampaikan ketika kalau konsumen yang enggak ngangkat telepon kita itu treatmentnya kayak gimana. Nanti ada materinya tersendiri, nanti saya jabarkan kayak gitu ya. Jadi eh, konteks konteksnya sekali lagi ini kita ngaktifin data-data lama. Jadi nggak perlu minta izin, nggak perlu apa, kita langsung telepon aja dulu. Karena tadi tujuan kita nelpon itu ini untuk validasi dia itu tadi konfirmasi masih nyari properti atau enggak, udah dapat atau belum kayak gitu. Tujuannya itu kayak gitu. Oke ya, mudah-mudahan tergambarkan ya. Ya Q&A dan lain sebagainya ada ya nanti pembahasannya ya. Soalnya banyak juga untuk di chat beda, untuk di telepon beda. Nah, konsumen yang di luar kota, dimanapun bebas dianya di mana, arahin konsumennya survei-survei online. Kayak gitu. Saya udah suka sering tuh lakuinnya. Jadi ada di mana aja, arahin survei online aja. Via video call, via Zoom, dan lain sebagainya. Bahkan, alhamdulillah, berapa lewat Zoom aja langsung booking. Berapa aja closing, orangnya belum pernah ke lokasi, udah closing gitu. Cuma lewat video call, video Zoom. Video call bisa, di Zoom juga ada gitu. Jadi tetap diarahkan surveinya survei online. Kayak gitu ya. Oke, izin dilanjut ya. Nah, baru diarahkan ke survei. Oke, oke, ada yang tanya lagi. Oke, oke ya. Lanjut ke penutup. Nah, ini di penutupnya juga jangan ini ya. Jadi harus konkret percakapannya, pembukaannya apa, isinya seperti apa. Ini tadi ngasih nama aja. Kalau Indra sih buat materi nggak perlu bingung-bingung. Ini terus terang buatnya baru tadi gitu kan. Nah nggak perlu bingung-bingung namanya isi buka penutup lah. Udah itu aja yang seingat. Jadi nggak mikirin ah ini jelek, ah ininya apa gitu. Kalau Indra tipikalnya ya buat dulu aja. Gampang tinggal diperbarui, dievaluasi aja. Nah ini bagian penutup kayak gitu. Ini fresh banget ya, baru Indra share di sini. Sebetulnya Indra banyak materi baru lah nanti. Kalau ada waktu, ada kesempatan, Indra share ke teman-teman semua. Nah, ke- ketika mau penutupan, nah udah mulai ngarahin ke survei. Nah, yang pertama yang kita ajukan, yang pertama itu ajukan janji survei. Kayak gitu. Ajukan janji survei. Ini sebelum ditutup ya, janji survei. Survei itu bisa online, bisa offline ya. Intinya selama seminggu itu kita tuh udah punya kepastian. Mau survei, mau online, atau seperti apa kayak gitu. Ajak untuk ini. eh, Kalau bisa hari itu juga bisa diajak ke lokasi, itu jauh lebih bagus. Kayak gitu. Karena semakin teman-teman banyak mendatangkan orang ke survei, potensi teman-teman closing itu semakin besar. Kayak gitu. Terus jangan lupa di akhir sebelum ditutup itu harus saling simpan kontak kayak gitu dan minta direkomendasikan itu jauh lebih bagus. Nah, ini yang paling terakhirnya jangan lupa berikan apresiasi, terima kasih udah waktunya
kasih doa sama ucapkan terima kasih di akhirnya. Kayak gitu. Terus yang terakhir juga ada untuk follow up atau komunikasi berikutnya. Misalkan terima kasih izin nanti untuk yang lebih detailnya berapa Indra Septia WA dan lain sebagainya. Jadi setelah ditutup itu harus ada sambungan komunikasi untuk dilanjutkan mungkin via chat dan lain sebagainya. Nah itu untuk di tahapan di penutup. Silakan ada yang ditanyakan dulu di bagian penutup. Nah ini kenapa sih ini ya? Kenapa sih ada gitu kan? Ada nih Kang karakter konsumen ketika digali belum jelas ininya belum jelas. Nah yang kalau saya pribadi yang saya evaluasi terkait pertanyaan yang saya lempar kayak gitu. Nah biasanya kenapa umumnya gitu kan? Kenapa sih belum jelas? Itu memang banyak faktor yang memang ada orangnya kayak gitu. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita harus terus ngulik dari setiap setiap konsumen kayak gitu. Nah, minimal ketika ada yang belum jelas itu, nanti di banyak dilempar di pertanyaan-pertanyaan terbukanya. Itu sih, kayak gitu. Misalkan, sebetulnya ketika teman-teman udah mulai terbiasa ngelempar pertanyaan-pertanyaan terbuka, nah ini walaupun ada yang kasusnya kayak gini yang berapa belum kegali juga gitu kan ada gitu. Tapi nggak terlalu banyak gitu karena teman-teman udah menguasai ketika lempar pertanyaan terbukanya itu udah efektif kayak gitu sama lempar pertanyaan tertutup itu udah efektif gitu. Cuma memang yang kasus yang kayak gini kan yang belum jelas itu punten konteksnya umumnya itu banyaknya di chat kayak gitu. Karena cenderung kalau di chat itu kan nggak bales, nggak respon atau dibaca aja kayak gitu. Nah, ketika di telepon itu udah clear sebetulnya kayak gitu. Dan bisa langsung kita konfirmasi langsung. Dan itu juga salah satu apa ya tingkat efektivitasnya. Jadi kita clear gitu, nggak perlu nunggu dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih yang terbaru ya mungkin buat teman-teman ketika banyak data lama eh, bisa langsung ditelepon. Jadi jangan mau kalah sama pinjol yang langsung tiba-tiba nelpon, jangan mau kalah sama orang ini, sama orang apa? Sama orang yang memang di bagian apa? Lupa. Bukan akuntansi sih. Apa yang jual apa tuh? Yang jual kesehatan tuh apa? Yang jual kesehatan tuh asuransi kayak gitu. Mereka pasti langsung telepon karena itu untuk validasi. Dan di situ juga teman-teman bisa nyoret ini efektif, ini enggak, ini efektif, ini enggak. Kayak gitu sih. Ini orangnya masih nyari properti atau enggak. Kayak gitu. Bisa langsung dicoret-coret di hari itu juga. Oke. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Kang Poji ada gak ya? Kang Poji ada gak nih Kang Poji? Tes tes tes. Oke, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Boleh bebas pertanyaan apa aja. Mas Indra jawab, Mas Indra bisa pasti dijawab. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas semua? Bebas ya, mau di luar cash properti, Indra ada cash juga, gak jadi masalah, tapi mau di properti apalagi gitu. Oke, ini nggak ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Yakin nggak ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oke, silakan yang ingin Lanjut, ditanyakan. Kang. Oke, ini kalau untuk materi penutupan, ini dulu aja sih untuk yang malam ini. Untuk yang malam ini ya. Silakan ada yang mau bertanya boleh langsung boleh open mic, boleh ini ya teman-teman bahas case-nya boleh. Mau tanya Kang, Ya silakan. kan kebetulan kan aku udah dapat ini Kang data dari ads lumayan banyak. Ya, Nah setelah itu kebetulan yang aku jual ini cuman kafling Kang. ya. Nah habis itu kira-kira follow up-nya mau langsung telepon kayak gimana atau di chat dulu bla bla segala macam atau gimana Kang enaknya Kang? Kalau ini database-nya udah lama, udah pernah chat atau apa,
baiknya langsung ditelepon. Tapi bedanya ketika memang dari ads itu dari ads langsung ditelepon atau langsung di WA itu beda treatmentnya ya. Tapi kalau memang database-nya udah lama, misalkan data bulan lalu gitu kan, kalau data bulan lalu, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, baiknya langsung ditelepon aja. Tujuannya kenapa? Kita untuk validasi ini orang itu udah tujuan kita follow up, tujuan kita telepon itu mau konfirmasi mereka itu masih nyari properti atau enggak. Kayak gitu sih. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang. Gitu. Jadi clear gitu. Walaupun udah lama. Nah, ini berapa lama durasi yang ditelepon? Nah, semakin singkat, semakin bagus gitu. Semakin singkat, semakin bagus. Poinnya sebetulnya ketika kita nelpon, itu seberapa detail informasi yang teman-teman gali. Kayak gitu. Jangan sampai nelponnya ngalir ngidul. Kayak gitu, biar fokusnya itu. Seberapa persen, seberapa banyak. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan 30 menit, 30 menit. Misalkan 15 menit atau 5 menit udah kegali semua, udah bagus banget gitu. Poinnya itu seberapa eh, konsumen itu tergali. Kayak gitu. Nggak hanya tergali, mau survei gitu. Kayak gitu. Nah, durasi yang bagus sih kalau saya rata-rata di kurang dari 5 menit aja sih. Yang penting poinnya sekali lagi udah tergali. Kayak gitu. Bagus enggaknya ya, kayak gitu. Indikatornya itu tergali sama satu lagi kalau saya itu mau survei kayak gitu. Kang Husen mana nih? Kang Husen kan kalau ada suka tahu tuh kalau aneh lagi nelpon lah, kok mau gitu diajak survei gitu. Jadi ya ini yang saya lakuin sebetulnya. Oke ya. Nah, untuk maksimal, ingat koridornya. Nah, maksimal jangan lebih dari apalagi 3 jam, 30 menit kayak gitu ngalir ngidul dan lain sebagainya. Ingat koridornya. Yang paling penting itu kenapa sih kita teleponan itu lama ya. Nah, ini di sini biasanya titik titik apa ya? Titik rawannya kenapa kita bisa ngobrol via teleponan itu lama. Nah, salah satunya itu ketika kita itu udah perkenalan, udah oh dia masih nyari properti. Nah, kita malah langsung ngejelasin produk kita. Oh iya masih. Oh iya ibu saya ada produk bla 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 gitu. Bukan ngegali. Padahal ini masih di fase pembukaan aja atau di fase perkenalan aja. Kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah ngerubah pola di sini, oh iya masih. Setelah itu teman-teman ngelempar pertanyaan, insya Allah bisa jauh lebih efektif kayak gitu. Karena nanti ketika oh iya ibu-ibu sedang nyari properti yang kayak gini, baru tinggal langsung di pertanyaan petutup disimpulin kayak gitu. Baru masuk ke informasi produk. Nah, ini roadmap-nya itu kayak gitu. Ini alurnya itu. Nah, jadi kalau menerapkan pola kayak ini ya bisa dimaksimal bahkan dimaksimal 5 menit bahkan kayak gitu. Tapi itu tergantung sih ya konsumennya sih ya. Ya jangan lebih dari 15 menit aja kalau bisa ya. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan pola ini, insya Allah sih nggak bakal lebih dari 10 menit atau 5 menit juga udah selesai sih. Karena teman-teman, oh iya masih baik ibu boleh tahu ibu sedang cari properti yang seperti apa, nanti ngejelasin kayak gini kayak gini. Oh baik ibu. Jadi ibu sedang nyari properti kayak gini kayak gini kayak gini ya bu ya. Oh alhamdulillah ibu kita ada produknya kayak gini kayak gini kayak gini. Langsung diarahkan ke survei kayak gitu. Apalagi teman-teman udah terbiasa nelpon dan lain sebagainya, itu udah makin bisa mempercepat waktunya lagi gitu. Ini nih pakem-pakemnya ya. Ini dulu diselesain, lempar, baru masuk ke isi. Nah, baru masuk ke informasi produk. Jadi jangan sampai masuk ke produk dulu, masuk informasi produk dulu, informasi value, teman-teman belum ngegali. Kayak gitu. Teman-teman belum tahu nih konsumen itu butuh apa gitu. Kayak gitu. Dan teman-teman juga belum ngelempar pertanyaan-pertanyaan tertutupnya itu. Belum ngasih kesimpulan. Karena kenapa ibarat ini tuh ini pola yang dipakai dokter ya. Pasti dokter, ibu sakitnya apa, yang dirasa apa, nyerinya apa, baru dikasih obat, baru di ini kan. Oh ibu, jadi ibu sakit ini kayak gitu. Baru dikasih obatnya. Penyebabnya ini kayak gitu. Itu kan kayak gitu. Terus baru dikasih obatnya. Oh ibu, ini obatnya ya bu ya. Nanti kayak gini. Itu dari sisi kedokteran. Nah, di sini juga ketika kita nge-follow up, ya
kita harus tahu, oh ibu boleh tahu ibu sedang cari properti yang seperti apa, boleh tahu ibu detailnya seperti apa, boleh tahu ibu budgetnya di kisaran berapa. Nah itu dilempar pertanyaan, pertanyaan terbuka dulu, baru disimpulkan, oh baik ibu, jadi ibu nyari properti kayak gini kayak gini. Insya Allah sih pola yang ini ditepatin. Bahkan tadi yang praktek juga nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 5 menit gitu, yang tadi praktek gitu kan. Yang lama itu ya yang ngaler, bukan ngaler ngidul ya, yang panjang itu 10 menit, 10 menit sih. Bahkan nggak nyampe sih kayak gitu. Karena udah tahu nih. Jadi teman-teman nggak nggak gagal fokus gitu. Oh, di masih fase ini nih kayak gitu. Digali ini, gali ini, belum dapat kesimpulan nih. Belum kita itu belum informasiin produk kayak gitu. Karena masih di fase ini. Karena kita belum tahu nih yang kita informasikan itu sesuai gak dengan kebutuhannya. Kayak gitu. Bahkan tadi itu ada pertanyaan, Kang, gimana Kang ketika dia ngelempar, eh kita nggak punya produknya. Misalkan saya sedang nyari properti yang kayak gini, kayak gini. Ah, di kita belum ada nih, kayak gitu. Nah, gimana? Ada yang tahu? Mungkin ada yang ikut offline tadi, ada yang tahu gimana tuh caranya nih? Ketika dilempar, pas digali pertanyaan terbuka, ternyata yang dia cari itu produknya nggak ada di kita. Kayak gitu. Ada yang tadi ikut offline? Tadi ada yang ikut offline? Gue cek ke sebelah. Ada yang tadi ikut offline? Oke. Nah, ini untuk yang tadi ikut offline. Nah, izin saya ulang lagi ya. Nah, ketika ada yang kayak gitu tetap ditamu. Oh, Masya Allah, baik Ibu. Izin nanti Indra simpan kontak Ibu. Kalau bisa, Ibu simpan kontak Indra juga. Nah, nanti Indra share jika ada memang produk yang sesuai dengan Ibu cari. Kayak gitu. Terus ditanya, Ibu butuhnya cepat atau lambat? Atau ini, saya lantai dan lain sebagainya. Nah, kalau butuhnya cepat ya teman-teman segera nyari gitu. Ya kalau lambat ya ya udah gitu sambil nyantai aja kayak gitu. Kalau memang nggak ada nih nggak sesuai kayak gitu. Nah, kalau ada yang kayak gitu tinggal dilempar ke kita aja. Kang, ada konsumen kayak gini yang penting datanya jelas gitu. Nanti kita karena Pripro ini fokusnya ke customer centris. Jadi konsumen maunya apa kita buatin gitu. Makanya kenapa bisa solo cepet, bisa proyeknya banyak dan cepet, ya salah satunya itu fokusnya kepada ke konsumen. Konsumen pengennya yang dekat kampus IPB, ya kita buatin banyak yang deket kampus IPB gitu. Ya tinggal milih. Itu sih mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya. Nah, kalau telepon kita nggak diangkat, kalau telepon kita nggak diangkat, ini ada berapa karakter konsumen. Yang pertama, ada yang langsung ngechat, maaf ini siapa? Nah, untuk ketika ada orang yang langsung nanya maaf ini siapa, sekali lagi sebelum di situ, sebelum kita nelpon, sekali lagi WA-nya diperbaiki dulu. WA-nya foto profilnya semuanya dilengkapin, WA-nya diedit dulu. Kayak gitu, baru dijawab. Dijawabnya ya, yang pertama itu perkenalkan saya Indra, sebelumnya terima kasih Bapak dulu sempat klik iklan kami kayak gitu. Terima kasih Bapak dulu sempat klik iklan kami di ini, izin Bapak Indra hanya mau konfirmasi Bapak masih nyari properti kayak gitu. Mohon maaf jika tadi internet pun ngeganggu waktu Bapak atau jadi waktu Bapak keganggu. Boleh ditambahin itu, tapi minimal kita tetap dikonfirmasi masih nyari properti atau enggak. Karena goals kita itu data yang lama yang banyak itu dikonfirmasi berapa orang sih sebetulnya dari 10.000 database, dari ribuan database itu yang masih nyari properti kayak gitu. Itu ya, untuk yang ditelepon enggak diangkat karena nanti banyak-banyak konsumennya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari yang karakter konsumen. Di Zoom karakter konsumennya itu kayak gimana. Nah, itu nanti mempengaruhi ketika kita chatting, ketika kita telepon, kayak gitu. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah jelas semua nih? Udah jelas semua beneran? Nah, nanti program terdekat. Nah, ini sih untuk materi malam ini saya
tutup sampai pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ini ya, pola-pola follow up-nya. Nah, ini tolong dihindari. Sebetulnya nanti ketika teman-teman lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi buat nyempurnain ya. Ini tambahan aja ya. Teman-teman nyiapin catatan aja. Ini biarkan ketika kita udah tahu nih, Bapak ini, kebutuhannya ini. Nah, silakan boleh sambil dicatat juga, Pak ini, butuhnya ini. Kayak gitu. Kalau ini mungkin biasanya di ketika nelpon itu ada laptop, terus langsung diedit. Jadi ada dashboardnya, langsung diedit nih Pak ini. Oh kebutuhannya ini, kemampuannya ini, kayak gitu. Jadi kalau bisa sambil nyiapin catatannya juga gak jadi masalah. Kalau itu nanti ya lagi Indra sempurnain untuk Q&A dan lain sebagainya karena masing case-nya itu beda-beda. Tadi ngejawab yang belum punya legal dan lain sebagainya itu seperti apa, legalnya sedang diurus, itu masih dalam kajian ya. Tapi yang berapa yang memang udah bisa, yang Indra share ya udah Indra lakukan, udah terbukti efektivitasnya, nanti Indra share kok. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada poin yang didapat. Nah, untuk teman-teman yang mau request materi, nah insya Allah sih minggu depan nanti akan saya munculin. Yang pertama itu saya akan undang langsung dari Rumah 123. Mudah-mudahan ada waktunya beliau. Nah, nanti untuk teman-teman yang masih masarin properti, yang punya akun 123, Rumah 123, nanti ada pelatihan gratis buat teman-teman yang gimana caranya biar bisa closing tuh rutin dari iklan marketplace di Rumah 123. Nanti yang ada yang iklan punya akun iklannya boleh dijapri aja ke Indra. Nanti Indra masukin nomor yang terdaftar sama emailnya aja. Nanti Indra buatkan grupnya yang memang khusus untuk mentoring, khusus untuk teman-teman yang memang sudah berlangganan, bahkan baru mau berlangganan juga bisa nanti di calling aja. Kayak gitu. Nah, itu untuk teman-teman. Terus untuk program terdekat, kelas master ada di Jogja ya. Di Jogja sekalian nanti untuk teman-teman yang ikut malam hari ini, mungkin ada harga khusus ya. Kebetulan Kang Poji mohon izin sama Kang Wildan hari ini belum bisa membersamai karena beliau lagi di jalan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa didapat, ada poin yang bisa diterapkan. Sekali lagi, kalau memang dari penyampaian Indra ada yang kurang jelas, ada yang nggak sepaham, ada yang berbeda, atau ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Kita tutup majelis ilmu malam kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gak ada yang mau nanya lagi kan? Oke ya. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari Kang Wildan, Kang Fauji masih nyetir ya Kang ya, atau mungkin ada sepatah dua patah dulu. Ya, makasih banyak Kang Indra. Ya, Ya, luar biasa nih. Ini lagi memfollow up konsumen si Kang Indra yang closing langsung sold out lah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita masih di jalan, Indra. Jadi ini teknik-teknik yang memang bisa dilakukan ya sama teman-teman ya. Inti dari semua ini adalah teman-teman di teknik awalan baik chat maupun telepon adalah bisa menggali. Yang kedua bisa membuka barrier, ya ada tekniknya. Dan yang ketiga adalah membangun chemistry. Jadi kalau udah 3 tahapan ini tercapai, penggaliannya clear atau profiling, penggaliannya clear, 5K-nya selesai, membuka barrier komunikasinya terbuka, dan membangun apa namanya kesamaan atau chemistry, wah itu gampang tuh ngedatang ini, ya. Nanti ilmu-ilmunya tadi teknis banget sebenarnya. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi dan alhamdulillah terima kasih banget nih Kang Indra nih. Baru sehari kita mau launching udah mau sold out lagi diborong 1 orang nih. Tadi kita follow up langsung. Dan mudah-mudahan rezekinya kayak Kang Indra ya bisa closing juga massal 1 orang gitu yang beli. Ya mudah-mudahan Tolong ya Kang. teman-teman bisa makin sukses. Jangan lupa ikut acara ngopi. Nanti kita bisa studi kasus ya bagaimana apa teknik-teknik lainnya dan insya Allah nanti akhir bulan November kita akan keliling sekalian ada Silaknas ke Semarang tapi ke Jogja dulu untuk kita
buka kelas master di akhir tahun gitu ya. Dan ini kelas terakhir sepertinya yang akan kita buka di tahun ini karena kita memang akan fokus sekarang merefresh bisnis kita dan scale up bisnis kita. Jadi jangan sampai teman-teman kelewat dan banyak teknik-teknik baru yang tentunya efektif dan bisa kita lakukan. Makasih banyak buat Kang Indra, makasih banyak juga Kang Fauzi yang ngebantu lagi nyetir. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita maksimalkan setiap hari Rabu untuk kita ngobrol properti. Nanti kita chat lagi juga ya, mau ngebahas tentang apa. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kurang. Makasih Kang Indra, mohon maaf baru bisa membersamai. eh, tapi saya mendengarkan dan menikmati semua yang dikatakan Kang Indra ya, kita lakukan nih ya. Mudah-mudahan bisa ada yang diambil hikmahnya ke depannya atau diambil ilmunya yang bisa dipelajari dan bisa bermanfaat buat mengkonversi closingan teman-teman, terutama mendatangkan konsumen untuk hadir karena itu konversi yang paling besar ya ketika trafficnya udah bagus tapi CS-nya nggak bagus ngedatangin ini ya sayang akan bermani banget tapi kalau trafficnya bagus konversi di lapangan sellingnya bagus wah hasilnya juga luar biasa powerful. Oke, makasih Kang Indra, saya kembalikan ke Kang Indra yang sudah membuka acara. Makasih, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Makasih banyak Kang Wildan ya. Alhamdulillah. Mohon doanya ya mudah-mudahan jadi ya ambil 10 unit terus launching produk Villa Kos 3. Alhamdulillah udah ada konsumennya juga. Mudah-mudahan bisa segera habis lagi ya. Mohon doanya ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan di majelis ilmu kita ini bisa banyak hikmah yang didapat ya. Sekali lagi kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Izin Indra tutup ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Alhamdulillah standby. Ibu Dwi, Kang Fahmi, terima kasih banyak ya. Izin Indra Terima close ya. kasih Nanti Kang. Terima ya kasih Kang. izin Indra close ya. Nanti rekamannya Indra share. Makasih, masih Ya, Kak. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Syukran jazakallahu khairan kasiron. Selamat ketemu di Rabu depan. Assalamualaikum.